di pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang standar ya, command and control ya. Nah, ini adalah eh, hal yang lain itu berkaitan dengan pajak emisi dan subsidi. Ini sebenarnya adalah merupakan salah satu kebijakan untuk mengurangi emisi ya. Dalam hal ini tuh emission tax ini bisa berupa apa aja ya. Jadi bisa berupa emisi gas rumah kaca, bisa berupa apa namanya emisi untuk bahan padat gitu ya, maupun gas maupun cair itu dinamakan satu namanya adalah emission tax ya. Tapi nanti dalam perjalanannya nanti kita kenal ada yang namanya pajak karbon ya. Nah, itu tepat kalau dikatakan sebagai pajak emisi ya. Karena emisi itu adalah untuk limbah, itu untuk limbah maupun buangan waste itu yang dia ada di udara ya, emission. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang standar ya, command and control. Nah, ini adalah bagian kedua terkait dengan CAC yang kedua ini adalah based on market-based incentive policies ya. Kalau kemarin kan kita sudah bahas, bentar, saya tulis aja. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas itu ada standar, kemudian ini adalah command and control ya. Jadi artinya bahwa kalau orang yang tidak menerapkan itu, kita selaku pemerintah atau pengambil kebijakan itu memberikan komen, memberikan instruksi, memberikan perintah, dan kemudian mengontrolnya, maka yang tidak menepati, tidak mematuhi, dia akan kena sanksi. Nah, kemudian ini adalah bagian yang kedua, itu ya terkait dengan kebijakan, ya, itu adalah market-based incentive policies. Atau kita bisa singkat juga market-based policies ya, atau market-based incentive policies. Jadi ini terkait dengan pajak dan subsidi. Nah, kita lihat gitu ya bahwa terkait dengan aturan ya, ada punishment, kita sudah bahas waktu itu, ada punishment, ada insentif. Ya, jadi peraturan atau kebijakan itu bisa ditegakkan itu bisa dengan dua cara, yaitu terkait yang pertama itu adalah punishment, yang kedua adalah insentif. Orang itu seringkali juga itu lebih senang gitu ya dengan insentif daripada diberikan punishment. Tapi ini adalah model yang kedua, itu berkaitan dengan eh, pajak dan subsidi ya. Jadi pajak dan subsidi itu tergolong sebagai market-based incentive policy, gitu ya. Jadi kalau yang pertama kemarin itu adalah terkait standar, ini ada command and control. Kemudian yang kedua ini adalah market-based incentive policies. Dalam hal ini itu adalah pajak dan subsidi ya. Nah ini, ya. Jadi ini sebenarnya sama gitu ya. Itu baik itu dia walaupun dia itu adalah pajak maupun subsidi itu sebenarnya adalah berkaitan dengan memastikan bahwa eh, pengurangan emisi apapun itu akan berjalan, gitu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan, gitu ya. Nanti kemudian eh, yang kedua, nanti bagian di 2 minggu ke depan itu terkait dengan transferable emission permit ya. Ada kebijakan emisi terkait dengan transferable emission permit ya.
Nah, kemudian nanti di minggu ini dan minggu depan kita masih akan bahas market-based incentive policies, yaitu pajak dan subsidi. Nah, bahwa pengambil kebijakan itu dia akan menentukan berapa sih sebenarnya eh, polusi gitu ya, emisi yang bisa ditanggung, dan kemudian akan menentukan berapa jumlah emisi yang bisa diperkenankan untuk dikeluarkan oleh para pencemar ya. Misalnya pabrik gitu yang mengeluarkan emisi udara, kemudian atau pabrik itu dia mengeluarkan berapa limbah cairnya gitu ya. Nanti ini 2 minggu lagi kita akan bahas yang transferable emission permitnya ini. Nah, kemudian kalau kita eh, bisa lihat itu ya beberapa pengambilan kebijakan terkait pajak dan subsidi gitu ya. Jadi bahwa pada intinya pajak itu diberlakukan eh, bila gitu ya si pencemar gitu ya mencemari itu adalah diterapkan itu bila eh, pencemar itu mengeluarkan emisi ya, mengeluarkan, maaf ini lagi agak nggak konsen sebentar. Anak saya baru datang ke sekolah. Bentar. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi itu ya, jadi ini adalah bagian kedua yaitu terkait tentang market based incentive policies, itu ada pajak dan subsidi. Nah, eh, bahwa gimana cara berlakunya, bahwa ada harga yang harus dibayar oleh para pencemar itu di bawah pendekatan izin ya. Jadi kemarin kok kita sudah tahu itu ada terkait dengan standar gitu ya bahwa maksimal pencemaran itu boleh eh, apa dikeluarkan gitu ya, dibuang itu ada maksimalnya berapa, itu adalah terkait dengan permit ini tadi ya, izin untuk mencemari gitu ya. Sehingga apa? Eh, Polluters itu, pencemar, itu akan mengambil kebijakan tentang berapa sih jumlah polusi itu yang akan dikeluarkan. Itu based on harga yang mesti harus mereka keluarkan ya. Berapa biaya yang mesti mereka keluarkan. Artinya bahwa para pencemar itu, pemilik pabrik yang mengeluarkan pencemaran itu akan melihat gitu ya. Kalau misalnya harusnya maksimalnya itu adalah 100 ppm gitu misalnya, tapi dia mengeluarkan 150, artinya dia udah mesti siap gitu ya bahwa ada apa biaya yang mesti dia keluarkan lebih karena dia mengeluarkan emisi, dia mengeluarkan limbah itu lebih besar daripada yang dipersyaratkan. Nah, eh, di sini gitu ya, kalau bedanya antara kemarin minggu lalu kita bahas tentang standar ya, command and control, si incentive based policies ini, yaitu si eh, dalam hal ini kaitannya sama pajak dan subsidi, itu dia lebih efektif ya, dia lebih efektif daripada standar dan eh, apa namanya itu juga akan sekaligus memberikan insentif ya, memberikan stimulus ke para pencemar itu untuk mencari strategi pengurangan eh, pengurangan pencemaran gitu ya, itu seefektif mungkin gitu ya. Dia bisa pilih berkaitan dengan pengurangan strategi pengurangan pencemaran itu dia bisa pilih lebih bisa memilih gimana. Kok yang kemarin bedanya kan kalau yang standar kalau dia udah apa dipersyaratkan dia maksimal 100 gitu ya. Kalau dia lebih berarti dia eh, mesti bayar lebih gitu kan. Tapi kok dia berkaitan sama pajak dan subsidi itu dia relatif bisa eh, memilih ya. Tapi kita bisa katakan bahwa
No single type of policy is likely to be the best in all circumstances. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita juga udah bahas bahwa gak ada satupun kebijakan itu yang dia sebenarnya cocok gitu ya untuk segala keadaan, gitu ya. Nah, kita masuk ke emission tax ya, ke pajak emisi. Nah, ini adalah bahwa eh, pajak emisi gitu ya di banyak negara juga maupun secara teori itu adalah bahwa pencemar itu adalah dia bertanggung jawab to discharge any amount of the tax pollutant they wish, but they will be required to pay a tax for every unit. Jadi bahwa mereka boleh gitu ya buat mencemari, walaupun misalnya itu lebih daripada standar yang dipersyaratkan, tapi artinya bahwa mereka mesti bayar yang lebih to pay a tax for every unit yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya persyaratannya itu adalah maksimal 100 ppm, tapi dia mengeluarkan 110 misalnya, berarti dia harus bayar kelebihan pajak sebesar 10 ppm gitu ya. Untuk every unit kan tadi berarti 10 unit yang dia mesti dia dikeluarkan karena kelebihan emisi tadi yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Sehingga artinya apa? Bahwa esensinya eh, ide dasarnya bahwa pendekatan pajak ini adalah sebenarnya itu adalah membuat para pengambil kebijakan itu dia akan apa melakukan strategi yang terbaik ya, itu supaya dia ngurangin emisi tapi juga sekaligus dia ngurangin eh, biaya yang mesti dikeluarkan karena pajak gitu ya. Sehingga kita bisa lihat contohnya di sini gitu ya. Ini misalnya adalah ada pajak gitu ya sebesar $100 per ton. Itu tiap eh, polutan, tiap emisi yang dikeluarkan per bulan itu akan ditetapkan pajaknya itu sebesar $100. Nah, di sini ini adalah tabel itu terkait marginal abatement cost ya, pengurangan emisi gitu ya, untuk biaya perbaikan gitu ya, dan ini adalah total abatement cost-nya, dan ini ada total subsidinya, dan ini ada net payment polluter. Kita bisa lihat di sini, ini adalah eh, asalnya dari mana? Ini adalah asalnya dari subsidi ini dikurangi dengan total abatement cost-nya, gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat itu adalah di sini, gitu ya. Eh, kita bisa lihat di sini ini adalah pajak yang diterapkan itu setiap 100 akan ditetapkan sebesar $100 per ton polutan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa si total cost ini dia akan minimize itu pada saat dia ngeluarin itu sebesar 25 ton eh, per bulan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa si tax rate-nya ini 100 ini itu ya, itu dia berpotongan dengan eh, marginal abatement cost-nya pencemar ya. Itu dia di sini. Sehingga kita bisa lihat bahwa di area A ini itu adalah yang mesti dibayar oleh pencemar gitu ya. Sedangkan di area B ini, itu kan, di area B ini adalah besar dan dari total abatement cost-nya. Nah, dia di sini ini adalah yang dia paling efektif ya di sini. Ini adalah sebesar emisi 25 ton per bulan. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa eh, pencemar itu akan akan meminimalkan total private cost-nya itu dengan cara apa? Dengan mengurangi emisi sampai batas apa nih? Sampai bahwa si tax rate tadi, misalnya kayak tadi ini kan adalah 100 gitu ya.
sama sampai akhirnya bahwa tax rate-nya itu sama dengan marginal abatement cost-nya, gitu ya. Jadi itulah yang akan berusaha dilakukan eh, apa total private cost-nya pencemar itu dengan mengurangi emisi sampai eh, tax rate tadi, gitu ya, itu sama dengan marginal abatement cost-nya. Nah, kalau kemudian kita bisa bandingkan ya antara pajak emisi dan standar gitu ya, itu bahwa eh, kalau si tax system ends up costing the firm more than the standard approach ya, itu tapi sebenarnya ini juga debatable ya bahwa sistem pajak ini sebenarnya juga eh, apa menimbulkan biaya itu lebih besar daripada kalau pakai standar approach ya kemarin ya command and control. Nah, kalau dengan standar itu ya perusahaan atau pihak pencemar itu punya eh, total abatement cost yang sama gitu ya dengan tax system. Tapi bahwa kalau tax system itu adalah berkaitan dengan mereka bisa pilih eh, jasanya itu mesti gimana kata tadi bahwa kalau mereka itu lebih dari yang dipersyaratkan maka dia juga harus bayar lebih banyak gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat ya sehingga itu bisa dimengerti tapi bahwa ada beberapa hal gitu ya yang bahwa perusahaan itu seringkali nggak bisa mengelak gitu ya mau nggak mau karena beberapa hal itu ternyata emisi yang dikeluarkan itu juga masih lebih besar daripada standarnya. Sehingga eh, apa walaupun seidealnya itu adalah pakai standar aja gitu ya. Tapi untuk beberapa alasan itu adalah eh, beberapa firm gitu ya itu lebih prefer eh, terkait dengan pendekatan pajak ini daripada untuk perusahaan yang standar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah terkait dengan socially efficient tax ya. Itu berkait dengan kita udah banyak bahas gitu ya berkaitan dengan marginal damage dan marginal abatement cost. Itu adalah kondisi socially efficient equilibriumnya itu adalah dicapai pada saat dia adalah sama dengan $100 per ton. Ini adalah kita bisa lihat pada saat MAC itu berpotongan gitu ya. Pada saat MAC itu berpotongan dengan marginal damage-nya. Sehingga apa gitu ya bahwa eh, biaya biayanya pencemar itu adalah sebesar total pajak yang mesti dibayar itu adalah area A, B, C, D plus gitu ya dengan total abatement cost-nya gitu ya. Sehingga apa net benefit-nya itu adalah eh, total damage yang hilang gitu ya. Itu total damage yang hilang itu berarti kan dia di bawah kurva MD ya. Itu adalah sebesar E dan F gitu ya dari total abatement cost-nya. Sehingga itu adalah merupakan sebenarnya adalah area F-nya. Oke. Nah, kemudian eh, kita bisa lihat ya terkait dengan emission tax dan cost effectiveness bahwa emission tax itu sebenarnya akan sangat eh, dia relate banget gitu ya dengan equimarginal principle. Karena apa? Seluruh pencemar itu akan arrange teksnya itu sama dengan kurva marginal abatement curve-nya. Sehingga apa gitu ya. Kalau kita masih ingat bahwa equimarginal principle gitu ya bahwa misalnya kalau si eh, apa pabrik gitu ya atau perusahaan itu tiga dia misalnya punya tiga bentar,
pabrik itu misalnya dia punya 3 mesin gitu ya. Dia punya 3 mesin dan kemudian yang beroperasi di sini misal gitu ya. Misal bahwa tadi adalah maksimal yang dikeluarkan gitu ya oleh satu perusahaan itu adalah maksimal adalah 100 ton misalnya per bulan misal gitu ya. 100 ton per bulan. Nah, apa yang terjadi pada saat kemudian misalnya si antara mesin satu, mesin dua, masih ingat ya, mesin satu, mesin dua, mesin tiga, atau misalnya ini ada mesin empat gitu ya. Ini adalah mesin mesin yang pertama, ini adalah keluaran tahun misalnya 1980 gitu ya. Udah pada lahir belum? Belum ya. 1980, kemudian ini tahun 1990 mesinnya tapi masih bagus. Ini tahun 2000 gitu ya. Ini adalah mesinnya tahun 2020. Nah, yang mesin terakhir ini dia udah dilengkapi dengan filter ya, seperti kayak misalnya apa namanya motor motor sekarang gitu ya, dengan mobil sekarang dengan dibandingkan dengan mobil tahun 1980-an, tahun 1970-an, itu dia secara um, mesinnya gitu ya, secara teknis, secara alatnya dia udah lebih ramah lingkungan ya biasanya gitu ya. Kita jarang sekarang ngelihat bis itu udah yang apa mengeluarkan apa timbal gitu ya, mengeluarkan timbal itu udah jarang banget ya, karena jarang banget itu kita ngelihat apa bis itu dia berasap hitam gitu, itu kita udah hampir nggak pernah lihat kan gitu ya. Jadi bahwa kalau misalnya ternyata itu si pabrik itu mesti maksimal mengeluarkan 100 ton per bulan, sedangkan misalnya dengan mesin yang apa yang dia pada tahun 80-an itu dia ternyata ngeluarin apa namanya limbahnya itu ternyata dia misalnya ngeluarin 30 gitu ya. Dia ngeluarkan 30 ton sendiri gitu ya. Sedangkan di sini misalnya dia cuman keluarin 10 gitu ya, 10 ton dari mesin ini, atau bahkan dia mungkin sama sekali nggak ngeluarin emisi ya, paling cuman 1 ton gitu ya, misal. Nah, sedangkan untuk yang lain gitu ya, misalnya dia udah ngeluarin udah tinggal 20 gitu ya, misalnya dia cuman ngeluarin eh, apa namanya dengan mesin ini dia ngeluarin misalnya untuk beroperasi tiap bulannya dia cuman ngeluarin emisi itu sebesar 10 ton per bulan. Artinya apa gitu ya? Para pemilik perusahaan pabrik-pabrik ini itu sebenarnya akan menerapkan prinsip marginal principle. Yang penting bahwa si emisi itu perusahaannya dia nggak ngeluarin lebih dari 100 ton per bulan. Jadi dia akan ngatur ya. Dia akan mengatur gitu ya. Mungkin eh, yang di sini itu akan apa menggunakan mesin ini pasti gitu ya. Tapi bahwa untuk yang menggunakan mesin yang ini mungkin dia nggak akan terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan yang digunakan tahun 2020 dan mesin keluaran tahun 2000. Yang penting bahwa dia nggak boleh lebih mengeluarkan 100 ton per bulannya karena ada aturan itu ya. Sehingga sebenarnya gitu ya bahwa eh, penerapan pajak emisi itu sebenarnya akan relate banget gitu ya sama eh, firm atau para pencemar itu menerapkan marginal principle. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Oke, ini adalah nanti ini ya 2 pertemuan ya. Jadi kita nanti juga nggak sampai selesai materi yang ini, nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, kalau nggak ada eh, pertanyaan, ya. Jadi eh, minggu depan mungkin saya ini ya, saya kasih tentang hitungan ini nanti di kelas aja ya. Ini biar coret-coretnya lebih enak. Ya, ya, nanti yang ini nanti di kelas, yang hitung-hitungan segala macam nanti di kelas.
Nah, kemudian kalau kita bisa lihat gitu ya bahwa eh, pajak emisi itu adalah dia lebih efektif ya. Dia lebih efektif secara biaya, walaupun pengambil kebijakan itu sebenarnya nggak tahu persis ya berkaitan dengan marginal abatement cost dari tiap-tiap sumber gitu ya, dari tiap-tiap perusahaan itu bahwa eh, regulator itu nggak tahu persis gitu ya. Padahal kita tahu bahwa marginal abatement cost itu minggu lalu kita udah bahas bahwa dia akan sangat berbeda di antara para pencemar kan. Gimana upayanya tiap eh, pabrik gitu ya, gimana komitmennya tiap perusahaan itu untuk memastikan dia eh, lebih ramah lingkungan atau tidak itu kita nggak bisa maksa ya. Sehingga bahwa udah pasti bahwa marginal abatement cost-nya usaha tiap perusahaan itu untuk mengurangi gitu ya, sehingga lingkungan itu akan lebih baik, itu dalam marginal betterment cost-nya itu tentu saja pasti berbeda. Dan kita bisa lihat bahwa eh, social compliance cost-nya itu pasti akan lebih rendah daripada kalau menerapkan standar gitu ya pada eh, level emisi target level emisi yang sama gitu ya. Karena apa? Karena eh, tax itu dia cost efektif, sedangkan standar itu enggak gitu ya. Dia lebih enggak efektif gitu sebenarnya. Gitu ya. Ini dari sudut kacamata si pencemar gitu ya. Walaupun kita juga tahu bahwa eh, pajak emisi itu adalah dia lebih cost efektif gitu ya. Walaupun pengambil kebijakan itu nggak tahu persis berapa sih sebenarnya marginal abatement cost-nya gitu ya. Nah, kemudian eh, kita bisa lihat bahwa pajak emisi gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tadi terkait tentang subsidi. Sebenarnya eh, pajak emisi itu juga em, di baliknya itu ada insentif yang besar itu untuk investasi di peralatan gitu ya, research and development gitu ya, kalau misalnya terkait sama apa eh, riset gitu ya. Eh, Gimana caranya supaya misalnya limbah itu dia keluarnya dia lebih kecil gitu ya. Kemudian misalnya emisi dia juga keluarnya lebih kecil gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu berkaitan dengan ada sebenarnya beberapa program itu yang memberikan gitu ya insentif yang besar itu untuk menginvestasikan apa ke ini tadi ya research and development gitu ya terkait dengan marginal abatement cost yang lebih rendah ya. Jadi tapi kadang-kadang itu bahwa aplikasinya di lapangan itu walaupun secara ide itu baik, tapi bahwa di lapangan itu seringkali kadang-kadang itu tidak berjalan dengan baik ya. Contoh yang waktu itu pernah saya sampaikan terkait dengan City Car ya. Jadi ada terkait ada insentif uh, besar gitu ya untuk produsen itu yang mau memproduksi City Car ya. Jadi ada beberapa pajak gitu ya, itu yang dihilangkan. Kemudian juga beberapa kemudahan ya, kemudahan izin itu juga merupakan big insentif ya sebenarnya. Tapi nanti kita tahu bahwa seringkali itu juga aplikasinya di lapangan itu jadi agak berbeda. Nanti ini minggu depan ya kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan pajak emisi dan biaya penegakan hukumnya, gitu ya. Eh, kita lihat gitu ya bahwa eh,
untuk pajak itu dia sebenarnya punya eh, masalah yang berbeda dibandingkan dengan kalau kita menerapkan standar ya. Kalau standar itu kan sebenarnya lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya standarnya 100 maksimal, tapi kemudian dia lebih besar dari 100 ton emisi yang dikeluarkan, maka dia akan dikenain eh, sanksi gitu ya. Kalau itu ada standar. Nah, tapi kalau pajak gitu ya, karena tadi bahwa marginal abatement cost tiap firm itu, tiap pencemar itu beda-beda, sehingga eh, apa namanya juga mesti diperhatikan bahwa they must be measurable at reasonable cost ya. Jadi kadang-kadang bahwa eh, biaya itu juga akan jadi masalah. Nah, kemudian eh, ada yang udah sempat baca bukunya Pak Bu Nancy oleh Weiler ini. Kita bahas langsung aja misalnya beberapa contoh ya tentang pajak emisi dari mobil ya. Nah, ini sebenarnya adalah terkait dengan eh, total quantity dari emisi gitu ya. Itu bisa dilihat dari jumlah kendaraan bermotor itu dikalikan dengan apa namanya berapa kilometer yang sudah apa perjalanan yang sudah dilakukan gitu ya dengan dikali dengan emisi per kilometernya. Nah, kemudian juga berikutnya adalah apa sih distributional impact dari pajak emisi ini adalah yang pertama itu terkait dengan eh, apa terkait dengan distribusi income dan kesejahteraan itu sebenarnya adalah impact-nya terhadap price dan output dari barang dan jasa yang terkena pajak. Jadi kita bisa pahami ya. Jadi kalau misalnya pemerintah pengambil kebijakan itu menerapkan pajak, artinya apa? Bahwa kemudian pajak itu kemudian akan didistribusikan kembali oleh produsen itu kepada konsumen gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal eh, harga ya dan output dari barang dan jasa yang terkena pajak. Jadi kalau misalnya kita contoh kecil aja gitu ya, kita makan gitu ya di restoran. Hmm, Pemerintah itu menerapkan pajak gitu ya ke pemilik restoran dan kemudian pemilik restoran itu mendistribusikan lagi pajaknya itu agar konsumen juga ikut menanggung pajaknya, gitu ya. Sehingga apa? Kemudian yang kedua, tapi dari sisi pemerintah, kok ini dari sisi konsumen, ini adalah dampak dari pajak ini tadi adalah terkait dengan eh, revenue gitu ya yang dihasilkan dari sektor pajak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah oh ini nanti subsidi itu kita bahas minggu depan ya terkait dengan subsidi. Saya mau contohkan aja salah satu dari ini ya dari hal yang masih eh, seksi gitu ya sekarang itu terkait dengan pajak karbon ya, pajak emisi ya, pajak karbon. Jadi dalam hal ini adalah hmm, apa kita bisa lihat gitu ya bahwa eh, pajak karbon itu sebenarnya juga adalah salah satu kebijakan itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya dalam hal ini karbon dioksida ya emisi karbon dengan jalan apa? Dengan jalan membebankan biaya tambahan itu pada penggunaan bahan bakar fosil atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Nah, kita bisa lihat gitu ya bahwa eh, pajak ini itu sudah diterapkan di banyak negara ya dengan variasi sistem dan tarif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target pengurangan emisi masing-masing negara gitu ya. Kita bisa lihat nih
untuk Uruguay ini dia mahal banget ya carbon tax-nya. Kemudian juga eh, Swiss gitu ya, Finlandia. Ini Finlandia ini termasuk negara pertama ya. Selain ini ada nggak Swedia ya? Swedia ada nggak? Oke, Finlandia, Swedia ini sebenarnya adalah negara-negara pertama dia yang memperkenalkan pajak karbon ya. Sebenarnya Finlandia, Swedia ini memperkenalkan pajak karbon dan eh, apa namanya? Artinya bahwa kalau misalnya industri gitu ya atau perusahaan itu dia ada di sektor eh, apa di sektor industri listrik ya, tapi dia menggunakan bahan bakar fosil gitu ya. Misalnya dia pakai batu bara, dia pakai eh, minyak bumi gitu ya, dia masih pakai apa BBM gitu yang dia masih pakai bahan bakar fosil untuk transportasi gitu ya, untuk industrinya. Kemudian juga kalau misalnya masih pakai heater gitu ya, pemanas gitu ya, dia masih pakai yang berbahan bakar fosil. Intinya yang dia menghasilkan emisi karbon itu maka ada ini ada biayanya gitu ya, ada biayanya untuk penggunaan bahan bakar eh, yang menghasilkan emisi karbon gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, nih Uruguay ya, CO2 teksnya itu adalah eh, lebih dari 150 dolar gitu ya per TCO2 emissionnya gitu ya. Kemudian juga eh, kalau kita lihat gitu ya, kita lihat ini juga si Cina ada nggak nih di sini? Oh, Cina. Hmm. Oke, nggak ada ya. Di sini ada Jepang, gitu ya, dia relatif belum terlalu besar ya. Kemudian Ukraina itu juga. Nah, kemudian ini ya Finlandia ya. Ini dia menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi pajak karbon ya. Kemudian eh, gimana dengan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Indonesia udah menerapkan belum pajak karbon? Ada yang mau coba jawab? Indonesia gimana Indonesia? Indonesia apakah sudah menerapkan pajak karbon? Mas Novel, Mas Abi? Belum. Setahu Belum. saya masih aturan saja. Oke, masih aturan. Oke. Mas Abi? Eh, Untuk karbon tax itu mm-mm, setahu saya mm-mm, sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. mm-mm. 7 tahun Ah, 2021. Mm-mm. Tapi sudah diterapkan belum? kalau penerapannya saya kurang tahu. Biasanya Oke. butuh sosialisasi gitu nggak sih, Bu? Yes. Oke. Baik. Yang lain, Mas Rafif, ada komentar? Indonesia udah belum? Mm-mm, mm-mm. Oke, baik. Mbak Fahma? Iya Bu, kalau setahu saya untuk Mm-mm, diterapkan secara nyata itu masih belum, cuman mm-mm. konsep mengenai pajak karbon itu udah mulai diperkenalkan dan jadi apa ya bagian buat kebijakan tentang emisi gas rumah kaca gitu sih. Oke. Mbak Rahma? Sejauh yang saya tahu itu untuk penerapannya itu belum secara apa ya aktif kayak negara luar ya Bu ya. Tapi kalau Mm-mm. untuk aturannya itu sendiri sudah dikonsepkan dari 2021 kalau nggak salah ingat itu. Ya. Oke. Mas Adam, gimana? Ya mungkin jadi mungkin kurang lebih sama seperti yang teman-teman bilang. Jadi konsepnya memang sudah ada, tapi
untuk penerapannya itu masih belum. Di beberapa sumber itu katanya masih ditunda sampai tahun 2025. Mhm. Oke, baik ya. Jadi di Indonesia itu belum menerapkan pajak karbon gitu ya secara efektif. Tapi walaupun apa namanya, walaupun secara regulasi gitu ya dan persiapan itu sudah mulai dilakukan ya, udah mulai apa bikin beberapa undang-undang gitu ya terkait dengan ini. Tapi kemarin itu saya sempat eh, tanya ke kawan gitu ya di DJP gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak itu bahwa untuk pajak karbon itu sampai sekarang itu masih belum ada kepastian ya, masih ngambang gitu ya. Itu temen yang dia di uh, ranah kebijakan ya. Eh, apa pajak ini masih masih sama gitu ya, masih sama seperti waktu di apa namanya ada undang-undang apa peraturan perpajakan ya untuk yang ngatur waktu itu apa bikin kerangka dasar ya untuk penerapan pajak karbon. Tapi eh, rencananya bahwa pajak karbon ini itu kalau sesuai dengan undang-undang pada saat itu tahun 2021 itu masih direncanakannya itu diterapkan secara bertahap ya. Jadi fokusnya itu udah pasti ke sektor pembangkit listrik ke batu bara ya. Itu tarif awalnya itu kalau saya nggak salah itu adalah Rp30 per kilogram CO2 ya. Jauh ya sama ini ya. Jauh sama harga di Uruguay, harga di mana di Kanada dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga apa namanya kalau kita bisa lihat gitu ya, berikutnya adalah ada istilah gitu ya terkait dengan uh, carbon trading ya, carbon tax sama carbon trading. Apa bedanya? Apa bedanya antara pajak karbon dan apa carbon trading? Ada yang udah tahu apa bedanya antara carbon tax sama carbon trading? Jadi ini ada istilah ya. Jadi kalau terkait dengan dia memang mirip, hampir sama, tapi sebenarnya dia agak berbeda. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kalau yang carbon tax itu sebenarnya adalah dia terkait sebenarnya adalah kebijakan fiskal ya. Dia tentu aja adalah kebijakan fiskal gitu ya. eh, yang membebankan itu sebenarnya adalah biaya tambahan secara langsung itu pada jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil ya, atau kegiatan lain yang menghasilkan emisi. Sedangkan apa namanya, kalau carbon trading gitu ya, itu istilah lainnya itu adalah cap and trade ya. Kalau Anda baca beberapa sumber gitu ya, itu ada istilah caps and trade, itu sebenarnya dia adalah ke ini tadi, ke carbon trading atau perdagangan karbon. Jadi ini sebenarnya adalah terkait dengan pengendalian emisi dengan cara mengatur total emisi berapa gitu ya yang diizinkan gitu ya. Total emisi yang diperkenankan untuk di apa namanya yang diizinkan dan sebenarnya apa gitu ya kok dikatakan sebagai trading itu kan dia perdagangan ya. Sebenarnya ini adalah memperdagangkan izin emisi gitu ya antar perusahaan gitu ya. Kayak jadi kok misalnya ada perusahaan satu gitu ya, dia ada izin emisi itu dia keluarin ada aturan kan misalnya tadi 100 ton per bulan gitu ya. Kemudian ternyata si perusahaan yang pertama ini dia nggak keluarin 100 gitu ya, tapi dia ngeluarin kurang dari
eh, kurang dari 80 misalnya gitu ya. Dia rata-rata misalnya keluarin cuman maksimal tuh 80 nggak sampai 100 gitu ya. Nah, artinya bahwa secara izin gitu ya bahwa dia bisa memperdagangkan kelebihan 20 emisinya ini ke perusahaan yang kedua yang mungkin ini dia ngeluarin 120 ton per bulan. Dia lebih dari 100 ton yang dipersyaratkan ya. Itu kira-kira kayak gitu ya. Jadi yang cap tadi itu adalah sebenarnya batas gitu ya. Ya, batas yang diizinkan gitu. Sehingga apa namanya? Tapi biasanya itu adalah kok terkait sama caps and trade itu dia biasanya untuk jangka waktu 1 tahun ya biasanya gitu ya. Jangka waktu dalam 1 tahun itu mengeluarkan izin gitu ya per misalnya 1 ton CO2 gitu per tahun misalnya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ya. Oke, baik. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada beberapa istilah terkait carbon tax sama carbon trading. Oke, kemudian eh, berikutnya ini juga lagi sebenarnya juga lagi ngehits gitu ya terkait dengan em, pertumbuhan itu dengan adanya harga karbon ya, carbon pricing ya. Jadi bahwa eh, penggunaan pajak karbon dan eh, apa emission trading system tadi, carbon trading itu sebenarnya udah banyak berkembang ya. Tapi Indonesia sampai sekarang tuh juga belum gitu ya, masih belum meratifikasi hal itu karena ini juga sebenarnya di balik layar itu juga masih ada perdebatan ya. Itu terkait dengan ini apa namanya bahwa di negara-negara yang industrinya udah lebih lebih banyak, lebih maju gitu ya dibanding dengan negara-negara yang baru gitu ya memulai eh, bikin industri gitu ya bahwa hmm, kita tahu tadi ya bahwa untuk apa namanya pajak karbon itu adalah sebenarnya kebijakan gitu ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu ya dengan membebankan biaya tambahan pada penggunaan bahan bakar fosil atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon gitu ya. Jadi beberapa negara itu juga sebenarnya masih keberatan itu berkaitan dengan ketidak masih ada ketimpangan tadi ya kok antara yang negara dia udah duluan gitu ya menikmati dia jadi negara industri gitu ya dengan penerapan pajak itu yang baru-baru pajak karbon yang relatif baru gitu ya sebenarnya. Nah, kemudian kalau ini kita lihat skemanya itu berkaitan dengan em, apa namanya tadi ada pajak karbon dan ini ada karbon trading ya, perdagangan karbon. Oke, ada yang mau disampaikan yang lain? Ini kita udah tahu jadwal UAS-nya kapan ya? Insya Allah dalam minggu ini ya, eh, tugas pengganti UAS-nya. Ntar udah ada beberapa pandangan, cuman saya belum memutuskan ya terkait tugasnya tentang apanya. Tapi udah ada beberapa pandangan untuk terkait tugas. Nah, Mas Adam, eh, Mas Adam itu udah ini ya, udah dimasukkan sama akademik itu jadi apa? Udah tercatat ya, jadi komting ya. Eh,
Itu di ngeceknya di akademik. mana itu? Jadi nanti itu sebentar ya saya tunjukkan nih. Coba sambil dicek di cybernya Mas Adam ya kalau bisa dicek. 57. Bentar, Mas, saya tunjukkan. Oke ya. Bentar. Udah kelihatan ya. Jadi ini Mas, coba dilihat di sini nih. Ini kan dari pertemuan pertama ini nggak ada ini ya, tanda tangan komting ya. Nah ini harusnya eh, minggu lalu udah saya daftarin namanya. Iya, belum ada. Kenapa Mas? Iya, belum ada. Belum ada. Apanya belum ada Mas? Tanda tangannya tadi. Oh ya, maksud saya ini, tapi Mas Mas Adam itu udah ini, udah ada flag counting kan ya sekarang di itunya, di cybernya udah udah ada apa tertanda jadi counting. Coba dilihat. Ini saya udah kirim ke WA-nya Mas Adam. Coba dilihat. Itu udah ada flag counting, udah kelihatan? Udah ya. Itu ada tertulis counting. Mas Adam kelihatan nggak? Eh, itu di bagian mana ya? Di itu, di Di cyber itu, di cyber, di cyber V1, di presensi itu harusnya udah tertulis tuh, Mas Adam. Ini tapi Mas Adam lagi di perpustakaan ya, Mas Adam? Halo? Iya, di perpustakaan. Nanti kalau misalnya masih bingung, itu ke Pak Mubin ya, Pak Mubin di akademik itu nanti minta dibantu arahannya gimana. Ini saya udah lihat Mas Adam ada, Mbak Fahma ada, Mas Abi ada, Oh iya. Naufal ada, ini Mas ada, Rafif ada. Oke, jadi gini Mas, tadi begitu ini kan udah presensi ya. Nah itu nanti di apa di harusnya di Mas Adam tuh udah muncul tuh nanti ini ACC sama Komting gitu. Nanti dia akan keluar nih, udah ditanda tangan oleh Komting yang di bagian ini nih. Kelihatan nggak? Kok bingung nanti ke ini aja ke Pak Mubin di akademik aja ya habis ini. Oke ya. Jadi intinya mesti ditanda tangan sih sebenarnya aturannya. Kayak misalnya ini contoh-contoh yang hmm, nah ini Mas. Ini nanti kalau begitu Mas Adam itu udah ke klik itu udah ada tulisan sudah ditandatangani Komting gitu ya. Kelihatan nggak ini? Oh, gitu. Mm-mm. Ya, kalau misalnya masih bingung nanti ke Pak Mubin aja di akademik. Oke, kalau nggak ada kita udahan dulu ya. Sampai sini dulu. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi. Nanti beberapa yang lebih teknis aja gitu minggu depan terkait pajak emisi sama subsidi ya kita lanjutkan minggu depan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Mohon maaf lahir batin. Eh, Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.